Halo semua, perkenalkan nama saya Damayanti Simorangkir, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Sastra Anak yang dibawakan oleh Ibu Berliana Simanjuntak. Pertama saya akan bagikan share screen untuk kita semua untuk mempermudah presentasi saya. Jenis-jenis sastra anak. Sebelum mengetahui apa saja itu jenis-jenis dari sastra anak, lebih dulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari sastra anak. Bacaan anak atau sastra anak adalah genre sastra yang ditulis dan diterbitkan khusus untuk anak-anak. Tapi meskipun demikian, bacaan anak bisa saja disukai serta dibaca remaja dan orang dewasa. Sejumlah cerita yang sekarang dianggap klasik pun dulunya ditulis untuk orang dewasa. Sastra anak memiliki beberapa atau berbagai macam jenis maupun genre. Genre sendiri adalah suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki karakteristik umum atau pengkategorian suatu teks sastra berdasarkan gaya, bentuk, dan isi. Kita masuk pada topik utama kita, yaitu jenis-jenis sastra anak. Adapun jenis sastra anak yang pertama adalah realisme. Peristiwa di dalam cerita realisme ini logis dan masuk akal. Akan tetapi cerita ini bisa saja ada dan benar-benar terjadi, bisa juga tidak. Realisme dibagi menjadi beberapa sub, yaitu cerita realisme, realisme binatang, realisme historis, dan realisme olahraga. Jenis yang kedua adalah fiksi formula. Genre ini memiliki pola-pola tertentu sehingga berbeda dari yang lain. Walaupun hal itu tidak mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis. Keadaan itu mau tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Jenis sastra anak yang merupakan subfiksi formula yaitu cerita misterius dan detektif, cerita romantis, serta novel serial. Jenis yang ketiga adalah fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang tidak nyata. Cerita ini berlandaskan imajinasi penulis yang mencoba menghadirkan dunia lain di samping dunia realitas. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan fantasi adalah cerita fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. Jenis yang keempat adalah sastra tradisional. Kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita itu didapat secara turun-temurun dan tidak diketahui jelas siapa penulis maupun pencipta dari cerita tersebut. Cerita ini hanya disampaikan secara lisan ke lisan, secara turun-temurun dan tidak diketahui awal mulanya. Cerita ini banyak ditemukan di masyarakat. Secara sastra tradisional dibagi menjadi fabel, dongeng rakyat, mitos, legenda, dan epos. Jenis yang kelima adalah puisi. Puisi adalah suatu bentuk sastra yang memiliki pendayagunaan berbagai unsur bahasa yang menarik untuk mencapai aspek keindahan atau estetika. Bahasa yang digunakan di dalam puisi biasanya singkat, akan tetapi dapat mendeskripsikan atau memberikan sesuatu yang lebih banyak, baik itu dari segi makna maupun yang lain. Dan jenis yang terakhir adalah sastra tradisional. Maaf, tadi ada kesalahan. Sastra tradisional. Itu saja jenis-jenis dari sastra anak yang bisa kita bahas di sini. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh sinopsis novel yang saya ambil karya dari Min. Judulnya adalah Spring Sonata. Saya akan menceritakan sinopsisnya untuk kita semua. Spring Sonata karya Min. Tepatnya seorang gadis asal Indonesia yang bernama Rina Huta Barat yang sangat menggilai Beethoven. Gadis yang pergi ke Praha untuk belajar musik dan menemukan kenangan di North Rhine-Westphalen. Selama di Praha, ia tinggal di rumah Paman Hans, sahabat ibunya, untuk beberapa bulan, hingga ia dapat menyesuaikan diri dengan suasana kota itu. Paman Hans memperlakukannya dengan baik, tapi tidak begitu dengan Matthew, putra Paman Hans. Anak laki-laki itu sangat membenci orang Asia akibat perbuatan ayahnya di masa lalu. Perempuan Asia yang adalah Ibu Reina
selalu ia anggap sebagai penyebab dari ibunya meninggal. Karena ayahnya mencintai ibunya tetapi juga mencintai wanita lain. Tidak hanya orang Asia yang dibencinya, tapi Matt juga membenci ayahnya sendiri dan belum bisa memaafkannya sampai sekarang. Oleh karena itu, menurut Matthew, sudah seharusnya ia juga membenci Reina. Apalagi dengan bentuk fisik Reina yang mungil seperti semut, suara cempreng dan nyaring yang selalu manggil-manggil namanya, sikap centil dan sok kenal yang membuat muak seorang anak laki-laki yang dingin dan pendiam seperti Matt. Hidup Matt tidak lagi bisa tenang setelah kehadiran dari Reina. Tidak hanya di rumah, di sekolah musik pun juga begitu. Di sekolah itu, Matt gemar bermain biola diiringi piano sahabatnya, Aloy. Aloy adalah seorang perempuan di sini. Dan ia dibimbing oleh Mr. Greg. Ia juga dikenal sebagai violinis berbakat yang mampu menggunakan teknik bermusik dengan sempurna namun hampa. Mengapa hampa? Karena ia memainkan musik nyaris tanpa hati. Lain halnya dengan Reina. Meskipun ia memasang casing seceria mungkin, sebahagia mungkin, sebenarnya ia hanyalah seorang gadis yang kesepian dan menanggung beban akibat kehilangan ayahnya. Sama seperti Matt, yang juga kesepian dan memasang tembok tinggi-tinggi terhadap kehadiran orang lain di hidupnya. Sampai beberapa lama, Matt masih bermain musik tanpa hati. Hingga ia memainkan lagu Spring Sonata karya Beethoven dalam sebuah pertunjukan jalanan di sekitar Old Town Square. Sebenarnya dua sahabatnya yang mengadakan pertunjukan itu, yaitu Aloy dan Lincoln. Tapi Mr. Greg memintanya untuk ikut bermain juga. Saat itulah, Matt benar-benar membebaskan jemarinya yang menggesekkan biolanya, bergerak sesuai dengan kata hatinya. Teknik-teknik dan ketepatan nada yang selalu ia utamakan sudah tidak dicemaskannya lagi di sini. Ia hanya menjamkan mata dan mengalirkan emosinya melalui bow yang menggesek senar-senar biolanya. Ia hanya mengikuti saran dari Mr. Greg. Dan kali ini, Matt mulai membuka hatinya. Kebencian Matt terhadap Reina tak menguap sedikit pun. Tak menguap artinya di sini adalah tidak berubah sedikit pun. Hingga tiba saatnya, Reina meninggalkan rumah Matt dan pindah ke sebuah apartemen. Awalnya Matt tak menyadari apa yang sedang bergumul dalam dirinya. Ia merasa sangat aneh dan merasa sangat sepi tanpa suara cempreng dan alunan musik Beethoven dari pemutar DVD yang biasa dimainkan oleh Reina. Bahkan terasa aneh juga bagi dia karena bau wangi baby cologne yang selalu dipakai Reina tidak tercium lagi di rumahnya. Awalnya Matt memang mengira ia menyukai Aloy sebagai seorang gadis. Tapi Aloy sebagai sahabatnya Matt tahu persis siapa yang sebenarnya dicintai oleh Matt. Dan saat itu, apakah sudah terlambat bagi Matt untuk menelan keangkuhannya dan mengungkapkan perasaannya? Karena tentu saja ia tak mau menjadi seperti ayahnya yang memendam perasaan hingga melampiaskannya pada gadis lain. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.